Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu merekayasa hukum. Misalnya begini, saya ini puasa agak lemes, ujian agak lemes, apalagi kiai serapati di duit, santri beling-beling lemes. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak Kiai Robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah, harus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan, musafir. Jadi bolehkah insya'us safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abuya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada puluhan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serawongnya sewakit santes. Kadang nggak lahir-lahir cinta ini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampean kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirah, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang
hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul mazbuh, tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu, kadang ya gampang mangkal nol. Misalnya begini, kalau ada anak lahir tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas, sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas, langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Datang mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya qit'atul lahmin, ya potongan daging itu aja. Enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkel nom. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li'annal walad maniyun mun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang pakai itu mangkel. Apa ya? Sembrono itu. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li'annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun mun akidun. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini. Meskipun sampean mungkin wong priayi, tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi, ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi meskipun tidak tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan, ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya lucu, fa indal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang, tapi kita tetap nyolati mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan, nanti dia kepaliran sesat. Saya hanya cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning guri mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib ini misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan
Fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah, senengannya sowan, bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan, alasannya ganggu. Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa. Kalau kiai roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda. Saya sering ditilai kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan, kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat ya. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Ki Eropa seperti ini, terus wajah saya begini, madep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya, madep dengan dada itu fi sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fi sholat pas sujud dada kamu madep mana coba? Kamu tidak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada, tapi nggak bisa kamu katakan at-tawajjuh bisodri, aturan dalam sholat, fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud, dadanya menghadap kemana juga? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya, asal watul jabha ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi, yaitu berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i, ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayahtami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Kata Imam Syafi'i, limadha, karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Gak ada di hadis wayadi, warubati, wakodami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini, ada orang Muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup 4 jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup 4 jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya ini. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail, namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha, kayak tamarodon.
Itu jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul. Mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini tuh mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ. Lu coba niat sholat loh, niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana dulu? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamu itu wis gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamu. Tasamu itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kadza, yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kadza apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal enggak? Enggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Enggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak mayasduku alaihi ismu kadza atau berdasar huruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama karena ya sekarang saya bedai kan. Cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan, kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena Jumatan disunatkan pakai pewangi. Wah itu kan
Akhirnya tuh, wah iya ya, repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen, yang orang ikhram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi, kan sesat semua. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng, itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kaza. Jadi yus ngono iku darani ngono. Seorang lagi, ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi, wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah, wis angger kecelok ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbai ini mana bitis syari sampai ila somahe udunehi ila zakon. Terus mana bitis syari Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis syarinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis syarinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh maskur roksi di sini sah enggak? Karena tadi itu wajah apa kepala? Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar apa? Fikih, dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajut Thalibin atau kitab-kitab Mahali, karena di situ nanti ada perdebatan. Terus seperti keyakinan ahli sunnah wal jamaah, semua istilah salah pada Nabi atau dosa yang diterapkan istilah itu pada sinten Nabi itu disebut mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin, satu kesalahan yang tidak punya akibat apapun. Satu kesalahan sing tidak punya akibat apapun, sing mestinya itu cara kita ini tidak salah. Berhubung Nabi sidik itu dianggap salah. Itu jadi mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu yang andekan dengan ukuran abror. Abror itu kelas di bawah muqarrabin itu disebut hasanah. Tapi kalau dibanding muqarrabin itu disebut sayyi'ah. Jadi kalau ngeten, contoh paling gampang ya, ulama di sini nyontohnya masuk akal. Kangkang tak kon milah duit 1 miliar ambek 100 juta. Terus kangkangmu milah 100 juta. Iku yo goblok tapi ora nemen. Yo salah sithik no. Tapi nak dikongkon milah duit 1 miliar. Nyun sewu terus sampai pasir, sampai telo kok milah telo iku goblok nemen no. Nah istihad itu kayak gitu. Istihad itu suatu yang dua pilihan yang sama-sama masih masuk akal. Ayo, jadi sama-sama masuk akal itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Tapi nak liyane gak masuk akal itu wis pancen salah tenan, oh. Salah tenan. Hasil Nabi ku ya ditakdir salah, tapi salah itu mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Jadi kamane ana wong duwe sandal merek tapi milih nganggo jepit. Wong ya salah tapi nyatane cek sandalan. Yes, pokoknya afdal lebih fadil, mesti afal. Pokoknya tidak sampai fatal, apa? Tidak sampai. Tapi ukuran Nabi harus ditegur pangeran, apa? Harus ditegur pangeran. Litarhuba supaya seneng sapa ummatu ka umat sira. Nambah waca mutadi lituro hiba supaya ngekeki semangat sira ta nyenengno sira umat ka umat sira mbok senengno fil jihad ing dalam gelem jihad. Jadi kita semua pasti tidak ekstremis. Seolah lagi kita semua pasti tidak ekstremis. Tapi ada momentum yang jihad itu penting. Sekamane kok saiki fatwa sopan itu untuk momentum, untuk momentum. Tapi zaman Belanda, terus kowe nyarano wong kon sopan ambek Belanda itu kebodohan, no? Masa koyo rin cerita Belanda wis penjajah diundang Ndoro, no? Diundang napa? Ndoro. Ono kebodohan, no? Tentu momentum saat itu yang baik nopo jihad nopo ngusir Belanda dari nopo Indonesia. Apalagi zaman Nabi ngadepi Abu Jahal, Abu Lahab. Terus misalnya Nabi nanamno akhlak karimah sama Abu Jahal, kan ora kebayang. Terus kangkang kon mijeti sinten Abu Jahal. Ora kebayang kan? Terus kangkang gekno kopi apa? Abu Jahal. Monggo bareng Abu Jahal metingkrang terus ngongkon. Kok nerokok?
Terus kangkang muni apa sami'na wa ata'na. Iku sopan tak goblok. Goblok. Nah, dadi kabeh ono momentume. Dia jaga orang liberal, Islam itu jihad, Islam itu pedang, Islam itu saif, Islam itu radikal orang ono momentum. No? Zaman Belanda jajah kita ya tentu kita jihad, no? Ya jihad. Sausé damai ya kangkang kadang dukung tim Belanda, no? Wong dunyane wis napa? Damai. Dhisik Jepang itu penjajah, no? Saiki kangkang agak di motor Jepang ya ngeluh, no? Kabeh iku momentum napa? Momentum. Nah iku jenenge kabeh iku muqtadul hal. Nggih kabeh iku muqtadul hal. Dadi mulane al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Wa al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan. Kaya calon mertuamu nganggep kowe saiki prospek. Bareng didelok kok ngentekno donya dianggap problem. Dia tahu di statusno prospek. Saiki di statusno problem. Utawa waliah. Pertama dianggap mantu sehingga musibah. Jebule karir api. Nah, berarti sangka problem jadi berkah. Atau zigzag kadang problem. Kadang problem, kadang berkah, kadang problem, kadang berkah. Iku jenenge mantu varian no. Tapi apapun itu kabeh hukum itu ana muqtadal hal. Nabi yo pernah damai mbek wong kafir, nggih nate perang, nggih nate damai lagi. Kabeh iku muqtadal hal. Sebab apa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Dadi al-hukmu te hukum yaduru iku berputar apa hukum ma'illatihi sertane alasane hukum wujudan baik zaman wujude atau adam atau zaman ora anane. Di Allah beberapa kali nyarano kudu damai mbek wong kafir. Karena jenis yang suka damai disebut kafir dhimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Kayak kafir-kafir Indonesia itu kafir damai. Nah ada momentum di mana kita ini diperangi. Ya, berarti kafir harbi. Mlebune qatilul ladzina yuqatilunakum. Ya kowe kudu merangi wong sing merangi kowe. Mosok zaman Jepang rene jajah kowe monggo. Monggo nak ngersakno mateni mbok kula. Anu yo goblok no. Masa ana akhlak karimah ganggu Abu Jahal wae terus kowe apa gak kopi sinten? Abu Jahal. Ada lu mijeti Abu Jahal. Lucu to kok. Bareng dikongkon menapa sam'an wa ta'atan. Napa sam'an? Takok kok bar mijeti Abu Jahal. Madosi berkah. Kacau gak? Kacau. Jadi kabeh ku ono naif ketika momentumnya kelewat kok ono naif. Nabi nate damai lami, nate perang lami, nate setengah damai, setengah perang. Kabeh iku pokoke muqtadul hal napa? Muqtadul hal. Dadi wa utawi ikilah dambun. Kok Nabi diistilahno salah. Padahal hakikate Nabi mboten nate salah, maksum. Iku muawwalun den takwil li ismatil anbiya krana kajagane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi ketika ada istilah salah itu harus kita takwil karena Nabi berstatus maksum. Meskipun ono istilah sangka Allah disebut min dambika napa? Tapi tetap kita takwil, napa kita takwil. Ya sekamane wae. Barang sepele lah nak pancen salah ya koyo dianggap salah. Ya wae misalnya ono wong dikei dhuwit 1 juta, ambek 950.000. Kok milih 900.000 ya terus koyo salah no? Berbandingan ya 1 juta, meskipun tidak punya akibat apa-apa, kenapa? Betul gak ada akibat. Nah, kira-kira salah Nabi itu mirip-mirip seperti itu, salah yang nggak punya akibat apa. Tapi nak salah ini kan fatal. Kon nenggon sing lapang, milah mlebu neraka, itu kan salah fatal. Ono rata nabe liwat, terus mobil mbok liwat jurang ya apik. Itu fatal kan? Nah, fatal itu kan. Jadi kabeh itu ada. Nah salahnya Nabi itu tidak pernah seperti itu. Namun tidak pernah. Misalnya saya beri contoh. Allah itu mangkel banget ambek wong munafik, mangkel banget. Sehingga Allah itu punya cara boleh dibahasakan. Allah punya ketentuan. Muhammad kamu tidak boleh nyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay. Tapi Nabi itu punya perhitungan. Abdullah bin Ubay itu anak itu soleh, santri khusyuk, sregep. Bapaknya ketua munafik, tapi anaknya ketua pondok. Ya, jadi bapaknya ketua munafik. Orang-orang santri sergap kaya anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Jenenge gak Abdullah sama memang. Berarti Abdullah bin Abdullah. Nah yang ngaturi nyolati Roisul Munafikin itu putranya. Cara saiki soalnya Rasulullah bapak kula kabundut, tolong jenengan yang nyolati.
Nabi memilih nyolati karena yang minta anaknya, no? Umar itu milih tidak nyolati. Sampai Umar protes, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat cangkeme Abdul bin Ubay sing elek Islam ini? Nabi tetap menjawab, tidak, saya akan menyolati dia. Akan menyolati dia. Tapi kan ngeten-ngeten sesuai walhasil terakhir pas Nabi sudah di depan jenazahnya Abdul bin Ubay, Allah ngendikan wala tusolli ala ahadim minhum mata abada. Kamu Muhammad jangan pernah nyolati orang-orang munafik. Nah seperti itu sampai sekarang ulama itu anut pendapatnya Kanjeng Nabi. Nah ono wong fasik, ono wong nakal, tetap kita itu yes, pokoknya tetap apik. Nah baru kayak sikap Nabi seperti itu, satu kampungnya Abdul bin Ubay itu Islam semua. Wong kok apike mesti elek-elek Muhammad, koyo ngono tetep rawon ning jenazah Abdul bin Ubay. Jadi Nabi ditegur pangeran, tapi berkah apikane Nabi ku dadekno kampungnya Abdul bin Ubay ku Islam. Yang cara Nabi nuruti gengsi terus gak rawuh, kan koyo nyun kok pendendam niku. Tapi Nabi rawuh itu pengen ditegur ojo lemat ojo salat. Tapi Allah tetap ngregani aluse Nabi dadekno kaum itu Islam. Lah iku jenenge salah wong-wong saleh iku ya ngono-ngono wae napa. Wis ngono. Salah yang enggak punya akibat apapun. Mergo wae nggih. Dia tetap berkah. Ini salah Nabi itu tetap berkah. Terus nah itu yang paling angel ning bab takwil bab sesuai walhasil mim babi hasanatil abror sayyatul muqarrabin. Sesuatu sing cara kelas kita tetap itu baik, tapi kanggo Nabi cara jauh gak pantes, no? Baik gak pantes.